oleh waktu. Orde lama diganti baru dan reformasi berlalu. Pancasila kita ada di mana? Pernah bergeser maknanya, pernah berubah menindas, lalu semua jadi lupa dan terlupakan. Mengapa konflik terpelihara? Mengapa persatuan dan teriakan pada sang hari maknanya lima sila terlupakan? Pancasila dalam peran kita bernegara sebagai warga negara di Republik Indonesia yang menetapkan bahwa Pancasila sebagai dasar, sebagai fondasi, sebagai alas dalam kita berkehidupan berkenegaraan. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada rekan-rekan yang lain, kami persilakan Bang Abdul Gofur. Monggo, entar beliau bagian jeng-jeng. Iya. Kalau beliau ngomong keluar ribut kita nih. Pajak kali lebar bisa. Jadi, mangga Bang Gofur silakan diperkenalkan dan apa sih sebenarnya yang Abang tulis sehingga kita bisa menambah wawasan seperti tadi Bang Emon bilang. Karena kita sering dengan Pancasila, tapi kita juga kurang bisa memaknai Pancasila dalam kehidupan saat ini, apalagi di dalam pendidikan kita sekarang. Pancasila itu PMP udah nggak ada ya Bang ya? Nggak ada Pak Guru, PMP udah nggak ada Pak Guru Samsu ya? Apa tuh? PMP udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Kewiraan? PKN sekarang. PKN? PKN. Apa gitu? Pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan ya. Silakan Bang Gofur disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para sahabat-sahabat sekalian yang hadir di sini, khusus ajengan kita nih Kiai Bigo Yezet selaku ruhnya Oi. Salam Oi. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, Pak RW, Pak RT, para tokoh pemuda, para taruna, tidak ketinggalan Oi, juga nggak ketinggalan ini samping saya ini Kang Bukit. Orang berikutnya Depok ya, bukan kedunguan terus ya. Baik, saya tadi siang ditelepon abang kita, Bang Migo, untuk ikut meramaikan hasanah pemikiran Pancasila ya di Depok ini. Kebetulan juga saya baru saja menyelesaikan buku ini, Pancasila Nalar Bangsa, dalil dan dasar mengapa kita harus berpancasila. Setelah itu adalah bagaimana kita pahami bersama, sebagaimana kita baca di banyak literasi, dia adalah dasar filsafat. Karena sering mengambil dasar Belanda dan Prancis sebagai filosofis Grundslag, dasar filsafatnya, dan sebagai norm, sebagai norma-norma dasar, fondasi. Jadi bukan pilar,
Fondasi suluk yang dibawa, ibarat bangunan rumah ini kan harus ada suluk, ada fondasinya sekian meter, ada jalan raya. Nah fondasinya sekarang berubah jadi kilat, jadi kehilangan fondasi ini gitu. Nah, kalau ada gempa gimana? Goyang dong. Nah ini juga perlu menjadi perenungan kita ya. Apakah teman-teman di DPR sana nggak ngerti? Padahal kan dia mereka orang sekolah tinggi ya gitu. Fondasi dulu, buat fondasi. Yang kedua saya ingin menyampaikan bahwa kita boleh ngomong bebas. Pancasila sakti. Tadi teman-teman mengetengahkan tema tentang apakah Pancasila masih sakti. Saya sebagai orang awam nih, sebenarnya saya harus belajar lagi sama teman-teman di sini tentang Pancasila. Kalau sakti itu di asumsi saya itu adalah sosok seseorang yang anti peluru, anti bacok, kebal, bisa ngilang trik gitu, bisa terbang gitu, sakti mandraguna gitu. Berarti kita bicara tentang subjek seseorang, subjek orang sakti. Sakti itu adalah kalimat kerjanya. Pertanyaannya adalah apakah Pancasila ini subjek atau benda atau hanya sebuah kata-kata redaksi? Kita harus memaknai dulu nih kamu ini subjek atau kata benda. Kalau kata benda ya burung garuda juga benda ya, sayapnya sekian, bubutnya sekian, kenapa harus nengok ke kanan ya ke kiri? Ini kebendaannya, tapi juga kata-katanya gitu. Pancasila itu kan redaksi, itu kan bahasa Sanskrit yang artinya sila yang lima sila. Tadi udah dijabarkan Pak RW dengan sangat sempurna gitu. Saya nggak tahu tuh ngafalinnya berapa malam. Undangan juga dadakan. Kasihan. Usia berapa Pak? 54 masih muda. Saya segitu masih hafal. Saya nggak tahu generasi Gen Alpha ini. Sekarang udah Alpha ya? Gen sih masih. Hafal nggak gitu? Hafal nggak buat kepala? Tapi yang paling penting bukan hafalnya, tapi itu bapak-bapak sekalian. Bagaimana memahaminya? Dalam memahaminya, bagaimana mempraktikannya? Karena ada view, ada celotehan. Pancasila itu sekarang surplus kata-kata, tapi minus dalam pelaksanaan. Nah, boleh orang hafal gitu, boleh ada sosialisasi 4 pilar yang diselenggarakan DPR RI. Saya pernah ikut seminar 4 pilar. Ya lumayan juga amplopnya. Tidur di hotel sekian hari. Yang dicari amplopnya bukan nilai Pancasila. Ternyata kita sampai hari ini nilai yang begitu filosofis, begitu spiritual, yang Islam, itu menjadi kering makna sekarang itu. Apalagi kalau kita komparasi kepada perilaku para elit kita, entah yang di DPR, entah yang di eksekutif, entah yang pokoknya teman-teman orang-orang yang di atas sana gitu. Saya merasa begini, kalau hafalan mungkin hafalan Pak RW dengan hafalan teman-teman di atas sama-sama hafal gitu. Tetapi saya yakin tanpa mengurangi rasa hafal, saya yakin apa yang Bapak ucapkan tadi, lima sila tadi dengan sempurna, itu keluar dari nurani, benar Pak ya, keluar dari sanubari. Tetapi yang di atas sana saya menyaksikan. Berapa kali saya pribadi ikut pendidikan di Lehmanas, pendidikan di Empat Pilar, dengan sangat semangatnya orang-orang itu. Selamat pagi, pada malam. Selamat pagi. Siapa kita? Indonesia, Pancasila, jaya. Kayaknya
semangat benar ngomong Pancasila jarang gitu. Jumlah kita. Berapa jumlahmu kalau di apa? Oh, mereka semangat itu jangan-jangan karena mereka sudah masuk di fase aman dalam hidup. Makanya semangat. Nah, kita mau tren Pancasila Jaya. Aduh, listrik besok bahaya. Token udah merah, udah bunyi terus tokennya. Gas bisa. Sekarang banyak pengurangan karyawan, kawan-kawan Gojek susah ada PT-PT besar sudah pada banyak guru tikar, apalagi yang banyak orang gunakan mau buka usaha modal nggak ada, utang kanan kiri sudah bisa buka, pagi-pagi 400 sudah di depan toko, pajak inilah pajak itulah. Bahkan sempat kemarin saya lihat di media sosial Jawa Timur atau Jawa Tengah saya lupa ya, dia ibu susah payah membangun bisnisnya ya dari kecil-kecilan sampai besar. Begitu sudah go on publik, sudah jalan usaha itu sudah mulai running, pajak berdatangan, minta ini pajak itu sampai dia marah-marah tuh, rapat dengar beda pendapat dengan DPRD misalnya. Lawang aku buka sendiri, modal sendiri, susah sendiri, belum iuran preman dan lain-lain. Nah, sekarang kalau pajak ini gitu ya. Dulu waktu saya masih susah pemerintah kemana aja. Ini menjadi fenomena yang sebenarnya tidak ada terjadi di Jawa Timur, hampir di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ini kan menjadi momok yang saya kira tidak baik ya, menjadi presiden buruk. Kondisi negara lagi susah-susahnya gitu. Sekarang kurs rupiah aja udah 18.000 sekian. Seingat saya dulu Bang Tigo waktu krisis peristiwa 1998 itu rupiah 17.000 kalau nggak salah ya. Akhirnya terjadi chaos, terjadi perubahan politik di Republik ini dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Lawang sekarang kritik yang bertubi-tubi datang ke pemerintah. Kalau teman-teman yang suka scroll TikTok, scroll Instagram, Snapchat, Facebook, hampir nggak ada berita yang menggunakan ke pemerintah. Semua isinya kritik yang membuat hidupnya. Tetapi itu, kritik itu seolah kayak angin lalu aja lewat. Gitu. Akhirnya saya berpikir begini, oh jangan-jangan ya dunia kita ini masyarakat bawah dengan dunia kaum elit itu berbeda. Kita ini kayak mungkin dianggap mereka mungkin ya itu kayak mutant gitu, bukan dari golongan mereka gitu. Jadi kita mau teriak pakai toa yang paling gede kalau ada gitu, tetap nggak harus. Dunianya berbeda seperti ada takbir gitu. Jadi kalau saya pakai kias atau analogi antara alam orang-orang yang sudah di alam barzah dengan kita yang masih hidup, kita nggak bisa melihat mereka. Kita yang di alam dunia ini, yang dunia fana ini, sementara mereka bisa. Cuma ada tabir kalau Profesor Quraisy bilang seperti kaca ribet dari dalam bisa keluar dari dalam. Jangan-jangan kita tuh teriak-teriak keras juga, mereka ada tabir apa namanya? Tabir keserakahan, tabir kerakusan, tabir ketamakan, tabir ketidakpedulian dan sebagainya, sedang kerusakan di situ. Lalu apa fungsinya Bang Udin kita bicara Pancasila yang kemarin saya menulis artikel di media massa tentang perdebatan yang usang. Kita mendiskusikan isi kehebatan Pancasila, nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam Pancasila, preambul, pembukaan undang-undang. Kita membanggakan sangat menghormati Pancasila sebagai simbol. Tetapi kita sendiri akhirnya atau jangan-jangan saya dong, pada akhirnya kita meletakkan
ini hanya nilai yang sangat abstrak atau nilai yang bisa diterjemahkan, diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari secara Pancasilais. Nah, ini perlu menjadi catatan saya pikir, dan ini terus harus digaungkan, ya. Saya kira sebagai pengantar aja itu dulu ya. Saya pengen kita lebih banyak berdiskusi berdua. Sekian, terima kasih. Ya. Nah, ini kan menarik bahwa begitu luhurnya para founding father itu merumuskan tentang Pancasila, di mana di dalamnya terkandung nilai-nilai religi, nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai kerakyatan, nilai-nilai persatuan, bahkan termasuk dalam nilai keadilan. Nah, sekarang banyak yang terjadi adalah kemanusiaan yang adil dan beradab ini jadi melenceng, Bang. Kemanusiaan yang adil dan beradab akhirnya jadi manusia kerdil yang tidak beradab, kalau saya lihat. Apalagi teman-teman mungkin pernah dengar atau bahkan sudah menonton film yang berjudul Pesta Babi itu. Pesta Babi itu. Ini terjadi di Papua, jauh sekali di sana. Nah, kemudian begitu bagusnya Pancasila pertama itu bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Apakah para pemimpin kita tidak bertuhan? Mereka semua disumpah kok. Tapi hasil akhirnya apa? Bagaimana teman-teman muda kita yang ada saat ini sangat sempit ruang gerak untuk mereka bereksplorasi tentang ilmu yang mereka dapatkan. Dan sekarang yang terjadi sepertinya yang saya lihat adalah monoton, mereka dijejali tentang ilmu tapi tidak dikasih tentang aplikasinya. Ibarat orang belajar silat, kita dikasih tahu jurus doang, Bang, tapi tidak pernah ada praktek main jurusnya. Terus kapan kita menang berantemnya, kan begitu. Nah, ini bagaimana menurut Bang Gopur? Belum lagi nanti tanggapan dari teman-teman muda, bahkan juga dari Pak RW dan PRT sendiri, yang secara struktural mereka adalah pemimpin, mereka adalah bagian dari struktur kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia di tingkatan terbawah. Pekerjaan mereka lebih besar. Pak RT urusan rumah tangga berantem aja disamperin, ini PRT ya. Pak RW ada lagi, anak muda nongkrong sampai kemalaman, Pak RW yang digedor, anak-anak siapa ya? Kita yang disamper-samperin. Begitupun yang terjadi dengan teman-teman Karang Taruna. Nah, ini bagaimana kita menyikapi ini, dan bagaimana juga korelasinya dengan aplikasi dari Pancasila ini sebagai fondasi yang sekarang katanya sudah bergeser jadi pilar, begitu Bang Gopur. Mungkin itu pertanyaan dari saya ya. Belum dari yang lain nih, silakan. Ya, baik. Sebenarnya kalau mau dipegang ini buku itu hari 7 malam, Bang. Saya bikin 5 bab ini. Jadi Pancasila dari era masa embrio yang sebelum jadi bayi, ibaratnya. Kemudian pada masa kelahirannya, menjelang kelahiran dan kelahirannya, pada era demokrasi terpimpinnya Bung Karno, pada era Soeharto, dan sekarang era reformasi. Tapi sebelum itu saya ingin sedikit mengulang kembali ya, bahwa Pancasila itu sebetulnya sebagai sebuah nilai yang kalau boleh dianalogikan, nilai yang sangat sakral, yang suci, yang itu dilahirkan oleh para pendiri bangsa kita, para founding fathers kita, yang berhati yang sangat bersih, dibuat semurni-murninya pemikiran mereka, setulus-tulusnya hati mereka, membuat sebuah dasar negara yang akan dimerdekakan nanti setelah perjuangan yang begitu panjang dari era kolonialisme VOC, kemudian ke Belanda, kemudian ke Jepang, sampai ke era 1945. Sampai
sampai di situ ternyata juga nggak selesai, masih ada luka yang tersisa, tapi seperti dihapus sejarah, tapi selalu muncul. Apa itu? Piagam Jakarta. Jadi 1 Juni adalah pidato terakhir Bung Karno di sidang Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan. Belum pakai Indonesia pada waktu itu, BPIPK. Itu bentukan Jepang, karena Jepang menjanjikan nanti gue kasih merdeka deh, biasa ngelawan-ngelawan, satu kartu dulu nih, saya lagi melawan serbuan pasukan Nika ya, Inggris, Belanda dan lain-lain. Karena Jepang kan masih di perang di mana-mana juga pada waktu itu. Tolong bantu nih gitu, ini wilayah jajan terakhir nih kan di bela baru-baru. Tapi janji sekedar janji gitu. Pada akhirnya dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan. Tapi karena begitu cerdasnya para pemimpin bangsa pada waktu itu, ketika Jepang tambahin satu kata lagi, Indonesia, Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian membentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, semua ditanya tuh, Mr. Rajiman sebagai ketua BPPK tuh bertanya kepada pemuda yang hadir pada waktu itu, karena rata-rata pada waktu itu usia masih 20, 21, 25 gitu. Sementara usia 30 pada waktu itu merasa sudah semua malu untuk banyak berkomentar. Waktu itu usia 30 merasa sudah tua. Orang sekarang usia 60 masih aja mau nyalek, masih gitu. Bahkan umurnya pribadi masih mau jadi presiden. Maaf ya. Kemudian ketika ditanya apa dasar Indonesia merdeka, harus ada internasionalismenya, harus ada kebangsaannya, harus ada nilai keagamaannya, harus ada nilai keadilannya, harus ada nilai kerahyatannya dan sebagainya gitu. Di situ semua pendapatnya dahsyat. Bung Hatta, Wahid Nasir, Kasiman Singabi Merjo dari Muhammadiyah, Wahid Nasir dari Nahdlatul Ulama, semua punya pendapat yang bagus-bagus, termasuk bagaimana bentuk negara yang merdeka ini, apakah federal atau integral gitu. Itu ada mosi integralnya Supomo waktu itu. Hanya Soekarno lah yang pada waktu itu mampu menerjemahkan semua pemikiran-pemikiran para tokoh bangsa itu melalui penjabaran yang cukup logis dan bahasa yang juga cukup enak dipakai. Ini juga cukup 5 sila. Kenapa harus 5, nggak 7, nggak 9, tapi nggak 6 gitu? Karena bangsa ini sangat mengenal istilah-istilah yang 5 gitu. Dengan waktu, kemudian ada kalimat Pancasila segala macam itu istilah-istilah yang melekat di bangsa kita. Meskipun kata ketuhanan itu pada waktu itu Bung Karno mengatakan bahwa maksudnya adalah untuk membingkai semua dengan keadilan, kesatuan, ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang nggak menghina Tuhan yang lain, ini agama-agama lain nggak boleh saling menghina. Nah, cuma dirumuskan secara etik, secara bagus, secara cakep banget oleh Bung Karno melalui Panitia 9 pada tanggal 1 Juni lah. Bung Karno satu-satunya orang yang mengatakan saya beri nama berdasarkan dari kata yang 9 bahasa Sanskrit, dan itu ada di pengakuannya memoirnya Bung Hatta. Kita kan tahunya Bung Hatta bukan selek nih gitu kan, yang teks yang pikiran yang begitu tajam. Tapi di situ pula kebesaran jiwa para pemimpin. Meskipun ada beberapa hal yang mungkin sangat ada titik tengkar dan titik temunya Bung Karno dengan Bung Hatta, tapi kejujuran orang-orang pada waktu itu luar biasa. Dan Bung Hatta lah yang satu-satunya mengatakan saya bersumpah, saya bersaksi bahwa yang mencetuskan kata Pancasila itu adalah Bung Karno. Nah, itu kita harus apresiasi untuk kebesaran jiwa itu. 1 Juni dirumuskan menjadi 5 itu yang urutannya akan disebutkan perjuangan saya sampai kajian itu pada tanggal 22 Juni 1945. Cuman waktu itu
Di sila pertama ada 7 kata, 10 kata ini ketuhanan yang Maha Esa dengan menerapkan syariat Islam bagi pemeluknya, maksudnya bagi orang Islam, bagi non-Islam tetap bisa menjalankan syariatnya masing-masing, akidahnya masing-masing. Bulan kelak diterima, termasuk oleh Aha Maramis dan satu lagi dari Indonesia Timur. Saat itu diterima, oke, deal ya, maka dia telah diterima. 17 Agustus, Juli Agustus. 17 Agustus ketika sebuah proklamasi, maka kan kita negara sudah berdiri, sudah diproklamirkan, perlu undang-undang kira-kira begitu. Undang-undang itu ditetapkan pada 18 Agustus. Sebelum 18 Agustus berarti 17 Agustus sore, catatan di buku ini, Bung Hatta ditelepon oleh ajudannya Laksana Meda, seorang pimpinan angkatan daratnya Jepang waktu itu. Kira-kira gini deh kalau saya gambarkan, Bu, itu tolong dikoreksi lagi Bu. Tadi malam telepon saya, tolong kata-kata ketuhanan dengan menjalankan yang Maha Esa dengan menjalankan ketuhanan dengan menjalankan surat Islam di permutnya, coret dong. Kalau mau dicoret, kawan-kawan dari Timur mau cabut aja deh, mau bikin negara sendiri gitu. Soalnya takutnya nanti berpengaruh pada akidah mereka. Kira-kira begitu. Nah, Bung Hatta kan bingung, Bung Hatta marah pada waktu itu. Nah, bagaimana sih? Kemarin waktu ditanya, gimana deal sepakat semua, nggak ada yang menolak. Kalau sekarang udah tinggal menetapkan, jadi masalah ya, gimana gitu kan? Maka Bung Hatta datang ke Kasiman Simonjo dan Muhammadiyah. Saklek, nggak bisa. Ini udah kesepakatan dan mayoritas Indonesia itu terusir yang panjang gugur pada waktu era kolonial itu, baik kolonial itu Belanda dan Jepang. Mayoritas Muslim yang banyak yang gugur di Surabaya, di Sulawesi Selatan. Tetap saklek ya mau. Bingung mengatakan, coba datang lagi ke Mas Wahid Asih. Mas, tadi ajudan Laksana Meda telepon saya, tolong kalimat itu bisa dirubah nggak? Wahid Asih pada awalnya nggak mau juga, dari NU nggak mau juga gitu. Lalu kita merdeka itu karena ingin, jadi kalau di dalam versi sejarahnya itu, kenapa kita mau memerdekakan bangsa ini? Karena kita ingin menegakkan syariat Islam. Maksudnya supaya orang Islam bisa sholat dengan tenang, ngaji dengan tenang, ibadah dengan tenang, dengan adanya negara yang merdeka. Kalau negara nggak merdeka, kita nggak bisa sholat dengan tenang kayak di Palestina, kayak di Syria dan lain-lain, di Irak pada waktu itu. Justru karena ingin menegakkan kalimat Allah di atas bumi Indonesia ini, maka kita sama-sama memerdekakan bangsa ini. Gimana? Kembalikan lagi ke Bung Karno. Bung Karno tambah bingung. Pipi kata Bung Karno ya, susah-susah ngurusinnya gitu kan, ini sama kerasnya gitu kan. Akhirnya Bung Karno punya ide, jadi baik kita serahkan kepada sesepuh kita yang waktu itu dianggap penggerak perang 10 November, Kiai Hasyim Asy'ari, itu Kiai Hasyim Asy'ari, kakeknya Gus Dur. Dialah yang menggerakkan ketika Indonesia sudah merdeka, tapi mencaplok lagi sama pasukan Nika itu ada Belanda, ada Inggris ya, 6.000 soldier tentara yang dengan kekuatan penuh menggempur Jawa Timur. Kalau Jawa Timur waktu itu jebol, wah menjadi merdeka deh. Maka datanglah rombongan panitia 9 itu, Bung Karno mengutus Wahid Asih dan beberapa anggota panitia ke Jombang menghadap Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tentang bagaimana kalau klausul yang nomor 1 ini dihapus, cukup dengan ketuhanan yang Maha Esa, supaya bisa teman-teman yang nomor sendiri akomodir. Lewis kasih waktu 3 hari. Nah, nunggu tuh rombongan itu sama 3 hari. Terus menajak pakai Hasyim, istirahat, berdoa, sholat dan sebagainya. Dalam satu risalah dia mendapatkan mimpi Rasul bahwa ternyata
ternyata dengan kata ketuhanan yang Maha Esa saja sudah sangat mewakili akidah kita sebagai umat muslim, sudah cukup. Maka dengan jumlah setelah itu kata ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya oleh itu ketuhanan yang maksa. Saya itu artinya tauhid sesuai dengan semacam ikhlas, sesuai dengan tentang tauhid. Oh, sampai situ aman tuh Budi. Masalah baru lagi tentang syarat menjadi presiden. Menjadi presiden Indonesia adalah harus orang Indonesia asli yang beragama Islam pada waktu itu. Permintaan wajib. Oke, karena di atas coret tambahin ini ya gitu ya, pakai organisasi. Deal. Maka kalau teman-teman jeli membaca preambul undang-undang sebagainya, itu di bawahnya setelah pembukaan itu bahwa sebelumnya pertama hak segala bangsa bla 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 bla, di bawahnya itu ada satu kalimat yang bahwa sekarang saya nggak nemuin lagi, Islam menilai Tuhan itu. Nah ini akan terus muncul sebagai api dalam sekam kalau memang tidak bisa diselesaikan, ya akan terus muncul. Maka muncullah kelompok Islam yang puritan, yang mengatasnamakan Islam gitu ya, yang coba mengulik luka lama gitu ya. Ini persoalan sendiri Pak, persoalan sendiri. Belum lagi bagaimana Pancasila dalam pelaksanaan. Ini persoalan lain lagi yang juga nggak kalah hebatnya gitu. Karena terus terang, saya pribadi nih Bang Iwo, Pak RW, teman-teman pemuda, saya pribadi, tadi saya Bang Iwo ingat obrolan kita sekian tahun lalu, udah hampir anti Pancasila, udah kecewa banget kita loh. Nulis buku capek-capek, ngisi materi sosialisasi tentang Pancasila terus beberapa sekolah, SMP, SMA, ke kampus-kampus. Tapi kok kalau kita lihat televisi, kita lihat praktik para pejabat kita kok bukan hanya melenceng, tapi justru berhadapan-hadapan dengan apa yang kita bangga-banggakan ini, nilai ini gitu. Lantas buat apa kita hafal? Lantas buat apa kita masih mempertahankan Pancasila ini? Kalau kenyataan hidup sekarang ini, realnya nggak ada Pancasilanya. Serius, nggak ada Pancasilanya. Ketemu pejabat nggak ada Pancasilanya. Contoh kecil saya ngalamin, misalkan teman-teman tahu kan ada pusat perbelanjaan Disney itu Atrium. Dulu selama uang ada di kantong kita tinggal beli makanan. Sekarang nggak bisa PRT, harus punya deposit dulu. Kalau kita punya kartu kredit, kalau nggak punya, biar Pak RT bawa uang sekarang nggak diterima. Lo pada kan sama-sama orang Indonesia gitu. Kita asas kepercayaan, dan kita bukan begitu. Kita mau makan mau bayar. Nggak bisa, kita mau makan. Pancasila ini gimana? Malah lebih Pancasilais tukang bubur ayam ketimbang mal-mal besar itu yang berdiri di atas tanah Republik Indonesia. Coba deh abang ya, ibu-ibu misalnya deh, atau ibu-ibu deh sering perhatiin pagi-pagi masih ada buku 2.000 perak bang buat anak doang bang ya. Padahal nggak, uang itu nggak cukup Pak, modal nggak cukup, tetap dikasih. Ya abang uang kecap kan bang, sampai kan bang cakwe kasih. Pancasilais bener ya bang, itu coba kecil. Saya pengen itu ada sebenarnya di para elit kita gitu. Ini yang saya kira menjadi kegelisahan kita semua gitu. Kenapa sih elit kita ini nggak terketuk sama sekali? Apa bagian salah pasti nggak tahu. Mungkin teman-teman nanti bisa jawab. Saya kira itu Pak. Oke. Yang salah yang di penjara kayaknya. Ya soalnya apa ya teman-teman ya, karena Indonesia itu kan negara dengan jumlah mayoritas masyarakat muslim terbesar di dunia. Tapi kita bukan negara Islam. Bahkan dalam preambul Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu tadinya bahwa bunyinya bukan atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, tapi atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah
membantu kemerdekaan bangsa ini. Nah, karena bahasa Allah itu cenderung milik satu agama, akhirnya seperti tadi Bang Gopur bilang, bukan dinasionalisasikan tapi disamaratakan dengan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pertanyaan dasarnya, apakah para pemimpin kita tidak bertuhan? Semua kan bertuhan, semua ada dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang tidak bertuhan itu tidak ada dalam negara ini. Nah, kembali kepada pertanyaan dasarnya kan, yang lucu itu adalah di undang-undang saya lupa pasal 30 pasal 31 gitu, bahwa segala kekayaan alam 33 ya, pasal ke-33, segala kekayaan alam yang ada ini dikelola dan dimiliki sama negara. Jadi karena kita kalau nemu sumur gas itu diakui sama negara, ditemuin minyak diakui sama negara. Yang jadi masalah ketika ditemuin pohon ganja itu milik lu bro, bukan milik negara. Harusnya milik negara juga. Bangsa ini tidak. Nah, di mana rasa keadilan, di mana rasa kemanusiaan, di mana rasa persatuan jika pengelolaan negara tidak berpancasila? Kita lihat pejabat-pejabat kita sekarang ya, teman-teman tahu sendiri lah seperti apa. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana cara menyelamatkan generasi muda agar Pancasila itu dapat diterapkan di generasi muda? Oke lah, kita putus generasi yang tua di sana, yang udah biarin aja, tinggal menyelesaikan sisa umurnya dah. Nah, ini generasi muda kita seperti apa? Bagaimana cara menyelamatkan? Seperti itu ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi. Bang Andi ini pertanyaannya oke nih, dia lebih ke depan nih. Gimana biar anak muda kita sekarang ini nggak cuma sekedar apal, tapi bagaimana menyelamatkan Pancasila dalam kehidupan anak-anak muda kita ke depannya nanti. Begitu kira-kira Bang Gopur ya. Bang Andi ya. Sebenarnya ada satu anak muda sudah selamat. Selamat Sentosa. Selamat. Tahu kan? Ya tahu. Nomor 2. RI 2. Mbak sebut aja Gibran. Selamat betul itu orang. Selamat banget. Mewakili ya. Apa tidak terwakili? Oh, tidak terwakili. Anda ingin punya apa? Sudah diwakili DPR. Anda ingin punya apartemen? Sudah diwakili Luhut. Saya jadi DPR lainnya. Biarin Bang, gue ditangkap bukan saya. Saya merasa sia-sia sekolah bang. Ya betul. Apa-apa. Besok S1, S2, S3 belajar susah-susah, skripsi mahal. Ujungnya cuma lewat TK. Profesor-profesor ahli hukum, ahli tata negara, nggak ada apa-apa. Penelitian pengabdian sekian puluh tahun, gugur semuanya, runtuh semua. Aduh, kayak nggak perlu sekolah dah kalau mau sekolah. Berarti harus ditanya Triknya itu gimana? Tapi ini juga tugas emak-emak loh. Buat anak muda itu juga tugas emak-emak, jangan cuma mikirin MBG aja. Emak-emak punya tugas penting itu di rumah, mendidik anak-anaknya supaya bisa selamat, lahir batinnya, ilmunya, intelektualnya. Emak-emak siapa yang didik? Ya suaminya. Kalau suami cuma nongkrong doang, main Mobile Legends doang, scroll TikTok, berjam-jam, main HP berjam-jam, ya mamanya nggak terdidik juga. Jadi semua satu rangkaian ya, nggak bisa kita tidak bisa mempertanggung jawab kita sendiri dengan kapasitas kita masing-masing, dengan bidang kita masing-masing, dengan kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Saya sebagai penulis, saya punya kewajiban untuk menulis. Jangan sampai saya nggak nulis. Resikonya lapar, resikonya dicetak nggak dicetak, saya tulis dulu pokoknya. Maka ini kewajiban Bang Dido nih untuk memasarkan nih, teman-teman yang punya karya-karya apapun, Bang Dido lah ininya apa namanya pemasarannya. Nah ini penting. Secara moral kolektif, ibunya, bapaknya, tokoh masyarakatnya, mulai belajar lagi, sama-sama mulai menggali lagi tentang sejarah Pancasila.
tentang bagaimana menerapkan Pancasila secara moral kolektif. Tapi secara moral institusional negara. Lalu udah kita gaji kok, kita bayar pajak dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, beli rokok, beli ini ada pajaknya, bikin buku ada pajaknya, bikin perjanjian materai ada pajaknya, masuk mall ada pajaknya, masuk kafe ada pajaknya, nggak ada. Semua ada pajaknya. Kita udah berkontribusi besar kepada negara. Kamu saya tugaskan buat ngurusin kami. Nih duitnya, jalan. Jangan dikorupsi doang. Kamu udah saya kasih duit, saya kasih gaji. Saya juga selalu mikir, waduh, menang banyak situ ya, kelewatan. Jangan diperbanyak kepada RT, bagaimana mendidik masyarakat. Mereka tuh udah susah hidupnya. Udah banyak bercabang-cabang di kepala, di pikiran, kalau bisa di breakdown, di belah, waduh, udah akarnya di kemana-mana nih. Ya, gas, listrik, kontrakan rumah, biaya sekolah, apalagi bukan sepatu baru, apalagi banyak. Kita udah pusing, masih disuruh mikir bagaimana menyelamatkan generasi bangsa. Dasar ini kita bukan nabi, Bang. Kan ini coy. Yang kapan waktu Jibril bisa nolong kita. Kita sholat aja jarang. Ini tugas negara. Melalui Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Olahraga, ada Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Agama. Jangan cuma ngurusin biaya haji dulu, gitu. Saya bicara fakta aja, Bang. Betul. Saya cuma nyampein unek-unek teman-teman gitu, pakai mulut saya gitu. Padahal ya saya juga curcol juga sebenarnya. Ini, tapi yang saya heran begini, Bang, gitu, abang-abang sekalian. Keresahan kita sebenarnya bisa sama gitu. Seluruh Indonesia sama lah. Dengan segenap kejahatan yang dilakukan oleh para elit ini, kita udah gerah. Kalau tahun 74 atau 66 atau 98 itu menjadi revolusi besar. Ini 2002 Maret sempat mau geger-gegeran tuh, Agustus 2025. Terus demikian, saya udah senang aja waktu itu tuh. Ya terus terang aja, saya udah senang aja tuh. Jadi perubahan. Sebesar itu peristiwa, kantor-kantor polisi dibakarin semua. Semua dibikin tutup. Gak jadi juga. Hebat gitu. Bahkan terakhir kabarnya ada 6.000 aktivis, jurnalis, anak-anak muda yang masih di penjara tuh. Masih diproses. Kok jadi isu besar ya? Dulu tahun 70 ada tokoh namanya Kiai Haji Ahmad Bagja, sekjennya Gus Dur. Waktu dia masih ketua mahasiswa di UNJ, Kemu Soeharto pada waktu itu ditangkap satu orang. Sebenarnya ditangkap bukan beliau, masa aksi. Beliau lagi ada di Surabaya, masa aksi di Jakarta. Karena kebesaran jiwa Pak Bagja, akhirnya Pak Bagja minta seluruh aktivis di penjara satu dilepaskan. Itu saya sebagai tokohnya, saya yang menyerahkan. Jadi peristiwa besar waktu itu. Ini 6.000 orang gak jadi apa-apa, Bang. Ini yang bodoh kita atau elitnya udah terlalu pintar, udah terlalu ketat. Ini menara gading itu beton-beton kekuasaan itu begitu sangat kokoh ya, sekian meter kali tebalnya, susah ditembus. Kalau itu susah ditembus, coba tonton deh film Muhammad Al-Fatih ya, saat meruntuhkan Roma itu. Pernah Bang nonton ya? Jebol juga akhirnya tuh dengan segala kekuatan militer dan spiritual. Nah, ini saya ingin menyampaikan bahwa saya ngomong agak ngalur gitu, nggak apa-apa ya Bang ya. Rasa-rasanya jangan-jangan sebagai masyarakat kecil kita juga mulai kehilangan spiritualisme kita. Entah itu yang dimaksud dengan spiritualisme itu adalah agama atau memang kebatinan kita sebagai bangsa Nusantara yang memang, jadi gini Bang, biar jelek-jelek kita begini Bang, tapi Abang ganteng sih, yang jelek saya aja deh Bang. Ini jangan salah Bang, kita masih mewarisi sel-sel darah kita, ini gen-gen para orang-orang besar Bang. Entah di era-era Majapahit, entah di era-era Kerajaan Kalingga dan sebagainya, ini masih ada Bang.
itu mau percaya mau enggak, percaya syukur nggak percaya apa apa gitu. Kita harus punya, nah, itu harus dihidupi teman-teman. Persoalan kita udah merasa tercerabut dari akar tradisi kita sebagai bangsa Nusantara yang spiritualis, yang cerdas. Seolah-olah kita ini hanya bangsa tempe, yang itu yang sudah digembor-gembor, sudah disusupkan oleh kelompok-kelompok global. Kalau para penganut teori konspirasi itu ada istilahnya, kawan-kawan mata satu itu menghembuskan bahwa kamu ini bangsa tempe, kamu ini bukan bangsa cerdas, bukan bangsa nomor satu seperti Eropa, kamu ini bangsa mungkin kelas 3, kelas 4 dan sebagainya. Bahkan kita pada waktu zaman Belanda itu dianggap monyet, dibilang bangsa monyet. Nah ini karena mereka punya punya teori yang namanya kalau mau menghancurkan sebuah bangsa itu paling tidak syaratnya ada 3. Hapus sejarahnya, jauhkan dari para pemimpinnya, sehingga dan hapus aktif-aktifnya, sisa-sisa peninggalannya, bahwa pernah ada kerajaan besar dengan kehidupan dan sistem yang dahsyat seperti Sriwijaya, Majapahit, Kesultanan Demak, Kerajaan Kalingga, pada abad ke-6 dipimpin oleh Ratu Sima, yang semua orang tuh kalau mau masuk ke Indonesia tuh harus bayar dulu bang, lewat Selat Malaka, lewat selat yang mau masuk ke Indonesia harus bayar dulu, kalau ditembak nanti perahu mereka. Ini dihapus semua, artefaknya dihancurkan, artefak prasasti dihancurkan, terus kita dijauhkan dari para tokoh bangsa kita, para pemimpin bangsa kita, yang nggak kenal lagi pikiran-pikirannya, sejarahnya juga dihapus. Jadi ini juga problem yang harus diselesaikan oleh Kementerian Pendidikan untuk menghadirkan kembali kehebatan bangsa. Jadi gini, kita kehilangan etos, maka kehilangan mitos bagi bangsa besar. Maka tugas kita pada hari ini bagaimana mengajar anak muda adalah menggali mitos itu digali lagi, sehingga menggali mitos sehingga membangun etos sebagai bangsa besar. Yang mudah-mudahan nggak puas dengan jawaban ini gitu. Ini tadi sudah disampaikan, dan bagaimana sih sebenarnya kan bahwa kita harus kembali kepada jati diri kita dengan cara kita harus tahu nih sejarah kita seperti apa, supaya kita juga tahu bagaimana sih sebenarnya para founding father kita itu mendirikan bangsa ini, dan bagaimana kebesaran negara kita itu dulunya menjadi sebuah bangsa yang memang ditakuti dan menjadi pusat dari perdagangan dunia. Untuk merefresh pemikiran kita minta Kang Digo untuk menyanyikan lagunya dari album Pancasila, biar kita agak refresh nih, biar siapa tahu ada yang nyangkut dikit nih, ya enggak? Soalnya bicara jas merah itu jangan sekali-kali melupakan sejarah. Akhirnya saya ingat junior saya pernah ngomong, sejarah itu bla 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 bla, karena saya lahir untuk membuat sejarah. Begitu, semoga Kang. Ini saya pegangin berarti. Ya, pegang. Kalian dia. Jatuhnya kan bareng-bareng kemarin. Ada PMP ya, Pendidikan Moral Pancasila. Tapi ya saat ini PKN, Pendidikan Kewarganegaraan, yang di situ isinya ada Pancasila, Undang-Undang dan Konstitusi, Bhinneka Tunggal Ika juga, dan hak warga negara. Ya sampai saat ini juga siswa belum bisa diberikan haknya gitu kan, dari isi dari Pancasila itu, seperti pendidikan yang seperti apa sih gitu kan untuk kedepannya siswa-siswa di sekolahan gitu. Saya juga masih dibilang bingung nih, kenapa Kampung Garuda itu kan nengok ke kanan gitu, kenapa nggak ke kiri gitu? Ya itu kenapa gitu kan? Nah, kenapa nggak di depan aja gitu kan? Karena lurus gitu.
ya mungkin banyak siswa yang belum paham mengenai kenapa burung Garuda itu kepalanya tengok ke kanan. Paling itu aja yang saya tanyakan gitu kan. Mudah-mudahan bisa dijawab sama Pak Bung Gopur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. itu buatan apa habis dari Pontianak. Untung nanyanya ke Bang Gopur. Kalau nanya ke saya, jawabannya karena yang manggil temannya ada di belah kanan, belah kirinya tembok. Sedikit berbicara tentang kenapa burung Garuda nengok ke kanan, yang belum pernah sempat kita diskusi ya, tapi literaturnya ini harus dikaji lagi bahwa menengok ke kanan itu simbol bahwa segala sesuatu kebaikan itu diawali dari tangan kanan, dari sebelah kanan, sehingga dengan harapan kalau burung Garuda dibikin belok ke kanan, semoga semuanya melihat ke arah kebaikan. Itu yang saya pernah berdiskusi kecil, tapi literaturnya harus dikaji lagi, dan mungkin Bang Gopur nih yang karena yang ditanya yang jawab nih. Kenapa dibelokkan ke kanan? Kiri kanan lah sholat. Sholat kiri kanan. Tapi pertamanya kanan dulu. Pak Samsul bos ya jawaban tadi. Semoga tidak puas. Memang banyak yang nggak memuaskan di Indonesia, banyak yang nggak memuaskan. Termasuk sejarah kita. Kalau rekan-rekan sekarang nih mengkaji sejarah Indonesia, itu multi tafsir itu. Dari kelompok ini bilang begini, dari kelompok ini bilang begini, dari NU bilang begini, Muhammadiyah bilang begini, Katolik bilang begini, Protestan bilang begini. Emang nggak puas, apalagi Garuda sampai belok ke kanan, nengok kanan itu maknanya apa gitu. Saya penulis buku ini nggak bisa jawab Pak. Kenapa harus nengok kanan? Apa salah bantal tidurnya gitu kan? Tadi Bang Jo bilang ini yang ngulik, yang menciptakan namanya kan dari Kalimantan, Sultan Abdul Hamid. Saku saya lupa. Dan bentuknya nggak oh ini kan imut sebenarnya ini, kayak burung apa namanya elang biasa. Kalau ngelihat Kurang lebar. kalau ngelihat awalnya aslinya tuh serem banget itu begini, serem banget tuh kayak manusia burung. Karena simbol bangsa kita itu adalah lebih condong ke makhluk kayak burung. Unggas gitu. Makassar tuh ayam, tapi rata-rata burung. Nah ini kalau nengok ke sebelah kanan, saya harus berguru lagi nih Pak Samsul kepada Bang Diko nih. Bang Diko bisa jawab nggak? Kenapa nengok kanan Bang? Ya karena dilihatnya dari depan. Oh nggak. Kalau dari belakang mah kiri. Kiri ya. Ya memang benar. Ini pemantik aja. Banyak hal-hal sejarah yang selama ini kita yakini benar juga dibukukan oleh negara. Itu kalau dikulik, jadi dulu waktu sidang BPUPKI itu kan gak cuma sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, itu beberapa fase ya. Termasuk juga peristiwa Sumpah Pemuda itu kan itu pada Kongres Pemuda 2. Sebelumnya ada Kongres Pemuda juga sebelum 28 Oktober 1928. Berapa bulan sebelumnya ada, dan itu tempatnya ada di mana-mana, termasuk ada di gedung Katedral Jakarta, itu salah satu tempat buat diskusinya. Kemudian juga ada tempat Sumpah Pemuda tuh di Jalan Keramat Raya Jakarta Pusat, juga salah satu saksi bisu. Nah, digambarkan ya kalau di dalam Surat Sumpah Pemuda itu, di literasi yang kita terima secara politik itu seolah kita sedang rapat besar, ada bendera merah putih, ada tiang, kita sebelum menghadap ke sana gitu. Padahal itu nggak ada. Kok bisa bilang begitu? Saya dapat catatan dari Profesor A.P. Kusuma. Saya nggak tahu ya, waktu terakhir 2019 saya dulu 86 atau 82 ya. Masih hidup atau sudah dan menghadap Allah gitu, saya nggak tahu. Catatan
itu adalah hasil temuan. Jadi gini, pada tahun 1983 ada seorang bachelor, seorang sarjana kita, istilahnya sarjana, dia ngambil S3 di Belanda, sedang menulis disertasi ya. S3 itu disertasi tentang sejarah Indonesia. Dia memerlukan banyak catatan, banyak literasi sampai ke negeri Belanda sana. Nggak sengaja ketemu itu beberapa arsip-arsip asli otentik, catatan dari Abdul Ghaffar bersaudara, Ghaffar Abdul Karim dan saya lupa dua orang bersaudara yang mencatat seluruh peristiwa-peristiwa rapat-rapat PPKI. Dialah yang mencatat sebagai notulennya semua peristiwa yang ada pada waktu itu. Cuma karena setelah peristiwa kemerdekaan kita ada agresi militer Belanda lagi yang kedua, catatan ini harus diselamatkan nih, catatan notulensi rapat-rapat sidang itu yang dititipkanlah ke seorang tenar Belanda yang dianggap dapat dipercaya, dibawa ke Belanda catatan itu. Nah, kalau jadi catatan itu pada waktu itu sempat hilang dan dipinjam oleh salah satu panitia sembilan yang namanya Muhammad Yamin. Catatan itu disimpan di perpustakaan Keraton Solo dan itu baru ditemukan ketika tahun 1980-an. Sekarang catatan asli itu ada di Arsip Nasional Republik Indonesia. Tapi anehnya tidak semua orang bisa mengakses gitu. Jangan kita nih, jangan kita ya. Pejabat-pejabat aja nggak bisa, kadang-kadang tokoh-tokoh masyarakat nggak bisa dengan berbagai macam alasan. Catatan itu penting gitu, karena masing-masing panitia 9 itu kadang-kadang juga ingin menonjolkan dirinya gitu, itu manusiawi gitu. Lebih menonjolkan perannya dia pada waktu itu. Nah kita terima itu selama ini yang bakunya begini. Ternyata ada beberapa sejarah-sejarah yang baru ada. Nanti kalau teman-teman saya bukunya, buku Pak Prof. Abdi Kusuma dari UI itu masih pegang satu. Yang mudah-mudahan Bang Digo bisa ngomong lah ke Mr. A atau yang lain gitu, supaya itu bisa dicetak ulang buku-buku. Karena catatan itu ternyata, jadi gini Bang, saya mau bilang begini. Saya dari SD sampai selesai kuliah meyakini sejarah itu seperti yang dimuat di Risalah Sidang BPUPKI terbitan MPR RI itu. Kan semua mau rujukan sih mau kemana? Yang tebalnya segini tuh. Ternyata ada catatan sanggahan-sanggahan baru yang akhirnya saya setelah membaca-baca itu mulai tuh rasa yang tadi Bang kita diskusikan ya Bang, Gombul kayaknya udah mulai agak ilfil juga dengan Pancasila nih, dalam tanda petik ya. Sejarahnya tuh nggak pas, kayaknya kita diambil apa asal caplok udah jadi, adalah yang penting kita jalankannya begini. Tapi menurut saya apapun sejarah itu harus disampaikan, baik buruknya itu harus disampaikan kepada generasi penerus sehingga biar mereka lah yang nanti menelaah. Indonesia ke depan berarti harus seperti ini, karena dia tahu peta jalannya, tahu asal mulanya. Kalau kita nggak tahu asal mulanya, mau jalan bagaimana membangun Pancasila ke depan? Maka sulit rasanya bangsa ini ingin benar-benar mencintai Pancasila sampai ke tahapan pelaksanaan. Sejarahnya aja blunder. Catatan itu ada di buku yang judulnya Menggugat Arsip Nasional, catatan Profesor A.B. Kusuma bersama kawan-kawan dari Universitas Indonesia. Belum pernah dapat ya, itu 2017 keluar. Setelah itu buku itu nggak tahu, susah diakses. Saya punya satu, mudah-mudahan ada teman-teman yang berkelebihan kasih apa di fotokopi aja lah yang banyak. Kayak misalkan formasi duduk ketika sidang BPUPKI itu ada sekian orang, ternyata lebih daripada itu misalkan. Itu yang maksud saya gini Pak, kalau kita mau bangun bangsa, maka kita harus jujur
Kalau dulu PMP itu adalah pendidikan moral Pancasila. Sekarang PMP itu saya pengen ada lagi, tapi bukan pendidikan moral Pancasila, Bang Udin. Pendidikan moral pejabat. Terakhir dari rahim bumi Pesada Pertiwi Nusantara adalah Pancasila dengan spiritualitas Nusantara yang terkristalisasi dalam 5 silanya yang abadi. Maka Pancasila adalah kitab suci kita sebagai bangsa. Terima kasih. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih kepada khusus Maulana ajaran kita Mas Bang Rigo bersama istri keluarga, rekan-rekan OI, Karang Taruna, para tokoh masyarakat, tidak lupa juga Bang Moderator, Bang Udin. Terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan kapan waktu saya boleh mampir lagi.